Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, kami mau berterima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan materi tentang VOCAT hari ini. Sebelum kami memulai memaparkan materi yang akan kami jelaskan, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rani Intan dengan rekan saya, Di tester, dan selanjutnya eh, slide ini akan dibacakan oleh Dita Ester Panjaitan. oke, terima kasih Rani. Vocard adalah alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Dalam dunia pemrograman dan sistem, Vocard digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Vocard atau bagian alir merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Fungsi Vocard yaitu satu, merancangkan proses, yang dimana membantu dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan jelas dan terstruktur. Yang kedua, menganalisis algoritma, yang dimana menganalisis algoritma secara visual dan memahami logika yang digunakan dalam proses pemrograman. Yang ketiga, memudahkan komunikasi, yaitu sebagai alat komunikasi yang efektif antara programmer, analis, dan pengguna dalam memahami alur kerja suatu sistem atau program tersebut. Ya, dan terakhir yaitu memperbaiki kesalahan, yang dimana dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam algoritma dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada simbol-simbol bagan alir, yaitu setiap simbol memiliki arti khusus sehingga mudah dikenali dari bentuknya. Bentuk simbol menunjukkan dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol tersebut dapat digunakan dengan program komputer atau menggunakan template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol atau bagan alir Volcard. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu pertama input atau output, yang dimana simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing merupakan simbol yang menunjukkan jenis-jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau dikerjakan secara manual. Yang ketiga, storage, yang dimana simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Dan yang terakhir, lain-lain. Simbol yang menunjukkan arus data dan barang, simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Oke, selanjutnya akan bacakan untuk rekan saya. Nah, selanjutnya ada simbol bagan alir. Simbol bagan alir ini itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu ada simbol-simbol input atau output. Simbol yang pertama yaitu dokumen. Sebuah dokumen atau laporan, dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer. Simbol yang kedua, dokumen rangka.
Digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga, input atau output, jurnal atau buku besar, yang digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagian alir program dengan menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagian alir dokumen. Yang keempat, tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Yang kelima, pemasukan data online. Entry data oleh alat online seperti terminal CRT atau komputer pribadi. Yang keenam, terminal CRT komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry data ini digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Oke, selanjutnya ada simbol-simbol pemrosesan. Yang pertama itu ada pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi tersebut. Yang kedua ada kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual. Yang ketiga, kegiatan campur sari, yaitu sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer. Yang keempat, kegiatan pemasukan data offline, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket atau register kas. Yang kelima, ada disk bermagnet. Data ini disimpan secara permanen pada disk bermagnet yang digunakan untuk menimbulkan file induk atau master file. Yang keenam, ada pita bermagnet. Data ini disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Yang ketujuh, ada disket bermagnet. Nah, data ini disimpan dalam sebuah disket. Yang ke-8, ada penyimpanan online. Data ini disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct atau akses seperti disket. Yang ke-9, itu ada arsip. Arsip dokumen ini disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya itu juga menunjukkan cara penggunaan arsip, yang dimana N adalah urut nomor, A adalah urut abjad, dan T adalah urut tanggal. Selanjutnya, ada simbol-simbol arus dan simbol lain-lain. Nah, yang pertama itu ada arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen yang dimaksud itu arah arus normalnya adalah ke kanan atau ke bawah. Yang kedua, arus data atau informasi. Arah arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen yang lainnya. Yang ketiga, ada hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Yang keempat, ada penghubung dalam sebuah halaman yang menghubungkan bagian alir pada halaman yang sama. Menggunakan simbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Yang kelima, ada penghubung pada halaman berbeda, yang menghubungkan bagian alir ini yang berada di halaman yang berbeda. Yang keenam, ada arus barang. Perpindahan fisik barang ini digunakan terutama dalam bagian alir dokumen. Yang ketujuh, ada terminal. Digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Yang kedelapan, ada keputusan. Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagian alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara. Yang kesembilan, ada anotasi. Tambahan penjelasan deskriptif
atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Dita Esther. Oke. Berikut ini jenis-jenis bagan alir, yaitu pertama, bagan alir dokumen atau juga disebut dokumen Folkart. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir ini bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal checks dan pemisahan fungsi. Folkart yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control Folkart. Kedua, bagan alir sistem atau bisa disebut sistem Folkart. Folkart system adalah Folkart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, Folkart system juga menguraikan urutan dari sistem prosedur yang ada di dalam sistem. Oke, lanjutnya Rani. Yang ketiga itu ada bagan alir program atau program Folkart. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir. Anak panah menghubungkan simbol-simbol sekaligus menunjukkan urutan kegiatan. Simbol pemrosesan menggambarkan perpindahan data atau penghitungan aritmatika. Yang keempat, ada bagan konfigurasi komputer atau computer configuration. Bagan konfigurasi komputer ini merupakan bagan yang digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Bagan ini akan bermanfaat untuk merancang konfigurasi atau komponen perangkat keras yang direkomendasikan dan akan digunakan oleh sebuah perusahaan. Yang kelima adalah bagan struktur atau struktur kar. Ini digunakan untuk merancang program komputer yang menggunakan pendekatan modul. Dengan menggunakan pendekatan ini, program komputer yang besar dan kompleks pecah ke dalam modul-modul yang semakin dipecah semakin kecil sampai tidak dapat dipecah lagi. Manfaat pendekatan ini yaitu sebuah pembuatan program menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih akurat. Selanjutnya, yaitu ada perbedaan diagram arus data dan bagan alir. Yang pertama, diagram arus data menekankan pada aliran data atau logical view, sedangkan bagan alir dan flowchart lebih menekankan pada aliran dokumen atau physical view atau pencatatan transaksi. Yang kedua itu ada flowchart, digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada karena menjelaskan tentang bagaimana data diolah dan disimpan, sementara bagan arus data itu digunakan untuk mendesain sistem baru. Yang ketiga, ada bagan arus data hanya menggunakan empat simbol saja. Sedangkan flowchart itu menggunakan lebih dari banyaknya simbol. Yang terakhir ada flowchart menunjukkan urutan proses dokumen yang terlihat, pihak-pihak yang terkait, dan aliran data. Sedangkan bagan arus data hanya menggambarkan aliran data saja. Selanjutnya ada contoh flowchart yang dimana yang pertama bagan alir program komputer untuk pemrosesan pesanan. Nah, pertama kita mulai, lalu kita masukkan data order penjualan. Nah, jika ada pelanggan pakai kredit, kita bertanya setuju, kalau tidak iya, nanti langsung memasukkan ke persediaan barang cukup. Jika tidak, tolak order.
Nah, lalu untuk iya kan masuk ke persediaan barang cukup nih. Nah, jika barang cukupnya tidak, maka ordernya akan ditunda. Nah, jika iya, maka kita sebagai misalnya perusahaan, maka order lebih dari 50 unit bertanya. Nah, kalau jika pelanggan bilang tidak, maka dipenuhi order tapi langsung selesai. Nah, jika iya, maka kita berikan diskon ke pelanggan yaitu sebesar 20%. Nah, setelah itu kita penuhi order lalu selesai. Nah, untuk contoh kedua yaitu hubungan antara bagan alir sistem dan bagan alir program. Nah, untuk bagan alir sistem itu ada data penyimpanan. Nah, data penyimpanan itu kita masuk ke proses. Nah, di dalam proses itu pertama kita input. Nah, setelah input kita proses lalu output. Nah, di dalam prosesnya ini ada dibagi lagi nih, yaitu input data. Nah, setelah input data kita lihat kondisinya cocok atau enggak. Kalau tidak, maka gagal. Kalau jika iya, maka akan melaksanakan perhitungan. Setelah melaksanakan perhitungan, maka data tersebut terupdate. Begitu guys. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.